this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Matius 5 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, berhentilah mengejar sesuatu yang tidak pasti dan yang kemudian akan lenyap. Karena terkadang kita juga tidak tahu apa yang sedang kita kejar. Karena apa yang kita miliki pada hari ini atau yang akan kita dapatkan di hari kemudian tidak akan pernah bisa memberikan kepuasan sejati di dalam hati kita. Oleh karena itu, mari kita mulai dengan melihat apa yang tidak kelihatan. Karena apabila yang kelihatan akan lenyap, tetapi firman-Nya akan tinggal tetap di dalam kita dan di dalam dunia ini. Dan inilah yang akan dilakukan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Katanya, Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Demikian yang tertulis di dalam Amos 8 ayat 11. Kepuasan yang semu berasal dari semua yang bisa kita lihat, kita raba, dan kita rasakan dengan panca indera kita. Tetapi sifat dari semu tidak pernah menetap, karena sifat semu tidaklah kekal. Sedangkan kepuasan yang abadi hanya ada di dalam Kristus. Sebab di luar Dia, kita akan merasakan haus lagi dan menginginkan lagi. Tetapi ketika kita mendapatkan Dia, maka yang kita dapatkan adalah sumber dari kepuasan yang sejati. Sama seperti kisah tentang wanita di tepi perigi yang ditulis dalam Yohanes 4. Ia yang tadinya hanya mau diam-diam menimba air, namun ketika ia menemukan sumbernya, yaitu Yesus Tuhan, maka ia penuh dengan kehidupan yang meluap dan menjamah banyak orang, sehingga seluruh kota bertobat karena kesaksiannya. Dan hal itulah yang menjadi penggenapan akan firman Tuhan, yaitu mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Demikian yang tertulis di dalam Yesaya 49 ayat 10. Wanita itu telah menerima tuntunan sampai kepada sang sumber kebenaran. Demikian juga seharusnya kita. Saat kita butuh dan haus serta lapar akan Dia, sehingga kita mencari dan mendapatkan tuntunannya ke sumber-sumber air yang akan memuaskan kita, yaitu sumber kehidupan. Sebab Dia adalah firman yang hidup. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku,
ia tidak akan haus lagi. Jadi saudara-saudaraku, tidak ada jaminan di luar Dia, tetapi di dalam Dia kita menemukan kepastian, kepenuhan, dan kelimpahan yang memberikan kita rasa puas yang mengenyangkan. Dan kita tidak akan menginginkan yang lain lagi, kecuali hanya Dia, karena Dia akan menjadi yang terutama dan paling berharga dalam kehidupan kita. Dan tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Dia. Akan tetapi, bagi kita pun ada batasan, yaitu pagar yang memisahkan kita dari kepuasan duniawi. Dan pagarnya adalah perintah Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Jadi saudara-saudaraku, saat kita menemukan Tuhan, dikala kita tengah dalam kondisi kelaparan dan dahaga rohani, maka segala sesuatu yang lain akan berkurang nilainya. Bahkan Rasul Paulus menganggap semua hal yang dimilikinya, yang merupakan keuntungan dan fasilitas hidupnya dahulu, dia berkata semua itu adalah sampah. Dan masa kini adalah giliran kita. Dan janganlah menjadi bodoh. Hidup ini singkat. Tidak ada yang dapat memberikan jaminan kepuasan sempurna selain Yesus Kristus Tuhan. Maka jadikanlah Dia sebagai tujuan yang terutama dan segalanya dalam hidup ini. Maka kita akan menikmati kehidupan yang sepenuhnya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.